Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Teman-teman mahasiswa, saya coba rekam kembali perkuliahan kita di mata kuliah Data Analytics atau Analitik Data pada tanggal 18 Mei 2020, yaitu mengenai materi Analyzing COVID-19 dataset ya, using descriptive statistics and logistic regression, di mana sumber data kita ambil dari situs kaggle.com ya. Ini ada alamat itunya, alamat datasetnya. Jadi nanti bisa dicoba sendiri. Jadi kalau kita lihat di situs ini, jadi ada di sini COVID-19 line list data.csv ya. Nanti tinggal di download aja. Kemudian sumber belajar ya untuk materi ini kita lihat dari materi di YouTube ya. Ini dengan judul Using R to Analyze COVID-19. Link YouTube-nya juga bisa Anda lihat nanti di sini. Kemudian kita juga bisa belajar dari regresi logistik, konsep dasar dari YouTube ini juga. Kalau salah ini dari Swan Statistics ya, itu juga konsultan statistik yang cukup baik ya, jadi bisa kita pelajari berbagai e-learning atau PPT atau kasus-kasus yang diberikan di situs tersebut. Kita juga bisa lihat nanti di situs Wikipedia, kemudian ada di Online Statistics Pennsylvania State University, juga kita bisa lihat. Dan juga e-book ya, yang kita bisa pakai ini e-book dari Springer ya, free e-books, An Introduction to Statistical Learning with Application in R ya. Nanti Anda melihat di sini ada chapter mengenai logistik regression gitu ya. Baik, pertama kita akan lihat dataset yang kita gunakan. Jadi kita coba buka dulu datasetnya di kuliah kita. Jadi kita punya folder kuliah analitik data. Situ nanti ada dataset mengenai itu apa namanya kasus ini COVID ya, COVID-19. Kita buka. Nah ini datanya seperti ini. Jadi datanya masih bertumpuk. Biasanya langkah pertama yang saya lakukan adalah saya coba diubah jadi text to column. Jadi perintahnya nih ada tekan di data ya, kemudian masuk text to column, kemudian delimited ya, saya pilih next. Biasanya saya langsung pilih koma gini. Nah, kelihatan mulai terpisah-pisah nih. Ada satu kolom yang kosong, nanti kita delete aja. Setelah itu finish. Oke, ini datanya. Kemudian yang kosong tadi ini ya di kolom D, bisa kita delete. Ini kolom D ini kosong ini, bisa kita delete. Oke. Nah, untuk bisa pindah di file CSV ini, untuk pindah ke dalam objek R, biasanya yang sering saya lakukan adalah menggunakan Ctrl A, kemudian Ctrl C, kemudian masuk ke dalam ini ya, perintah read.delim ya. Kita kasih objek datanya kita namanya dataku ya, read.delim, kemudian kutip 2 clipboard. Ini kita running aja nih, perintahnya kita running. Nah, udah masuk ya. Sekarang nama objeknya jadi dataku nih. Si dataku ini bisa kita view tampilannya dengan menggunakan perintah view begini. View dataku, ya tentu udah familiar ya. Teman-teman yang udah sering belajar di kuliah statistik, kemudian kuliah analitik data. Ini kemudian kita run. Nah, ini bisa tampil di sini datanya ya. Jadi ini data ini kasus pasien COVID ya.
ada sekitar 1085 baris ya. 1085 pasien. Jadi ada 1085. Kemudian jumlah variabelnya kalau nggak salah ada 27. Gitu. Jadi kalau kita mau lihat struktur datanya lagi, kita bisa perintah ya. Kasih perintah aja dim misalnya gitu, dim dataku gitu. Maka kita run. Nah, ada 1085 baris ya dengan 20 kolom rupanya. Ya, kemudian struktur datanya kita juga bisa lihat dengan menggunakan perintah str dari dataku. Oke ya. Nah, ini ada beberapa tipe variabelnya. Jadi ada tipe karakter ya untuk location, country, gender. Kemudian ada numerik untuk usia, kemudian ada integer, visiting Wuhan misalnya gitu. Nah, kemudian kita ada beberapa pertanyaan yang mau kita jawab melalui analisis data yang akan kita lakukan, yaitu pertama, apakah gender berefek terhadap tingkat kematian pasien COVID-19 gitu. Apakah misalnya yang pria itu berpeluang meninggalnya atau tidak sembuhnya itu lebih tinggi dibanding dengan yang wanita. Ya. Nah, oleh karena itu kita coba lihat dari data yang ada dari kaggle.com ini. Nah, namun kita lihat tadi ada variabel date ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini ada variabel date, bisa kita lihat. Bisa lihat ya. Nah ini variabel date. Variabel date-nya ada kodenya 0 sama 1. Tapi nanti kita akan lihat tidak semuanya isinya 0 dan 1. Karena nanti ada yang isinya tanggal. Jadi kadang-kadang dia ngisi variabel date itu isinya tanggal. Atau kalau kita pengen lihat bisa aja di sini nih. Ya, kita pengen bikin table. Table ya, dataku, kemudian dolar ya. Nah, kita pilih yang date itu tadi. Dataku dolar. Nah, ya. Gitu. Terus kita running. Nah, kan gitu. Jadi datanya ada yang 0, ada yang 1, juga ada yang itu tanggal dia gitu. Tanggal. Yang 0 ini ada 1022, yang 1 ini ada 42 gitu. 0 ini berarti berhasil sembuh nih. 1 itu berarti dia meninggal. Tapi juga ada yang dia tanggal gitu. Tanggal. Jadi tanggal 1 Februari 2020, ada yang tanggal 13 Februari 2020. Ini artinya dia tanggal kapan yang bersangkutan itu meninggal. Jadi kode meninggal itu bisa dipakai angka 1 dalam dataset awal ini, bisa dituliskan dengan tanggal meninggalnya. Oleh karena itu, untuk menjawab apakah gender atau jenis kelamin itu berpengaruh terhadap tingkat kematian pasien COVID-19 ini, kita coba benerin dulu ini variabel date ini. Kita ubah supaya yang bukan 0 itu kodenya 1 semua gitu. Nah, bagaimana perintahnya? Nah, kita udah lihat ya. Sebelumnya kan sebelum kuliah saya minta Anda pelajari dulu di channel YouTube ini nih yang judulnya Using R to Analyze COVID-19. Jadi perintahnya adalah dengan menggunakan ini nih s.integer ya. Jadi dataku $date ya, tanda seru sama dengan ini yang bukan 0 artinya yang negasi 0. Yang bukan 0 ya, itu akan diubah menjadi angka 1. Jadi coba kita jalanin aja nih sekarang ya perintah ini. Ya, sekaligus kita membuat variabel baru dengan nama date dummy.
Oke, kita running gitu. Nah, ini. Jadi kita udah punya variabel baru nih, deadDummy nih. Nah, coba aja kita lihat sekarang deadDummy ini. Kalau kita cek datanya, table, dataku, kemudian dolar. Nah, kita cari deh yang deadDummy gitu ya. Nah, ini ada variabel baru di bawah ini. Oke, kita run ya. Nah, jadi yang 0 tadi tetap 1022, sekarang yang 1 63. Jadi di kasus 1085 pasien itu yang sembuh itu atau yang bukan sembuh barangkali ya, yang masih dalam perawatan atau tidak belum dinyatakan atau tidak dinyatakan meninggal itu 1022, sedangkan yang meninggal itu 63 gitu. Sudah berubah ya sekarang datanya. Kemudian untuk menganalisis apakah ada pengaruh antara male dan female terhadap tingkat kematian, kita perlu subset datanya. Kita belah ya, kita buat himpunan bagiannya, di mana kita pisahkan yang laki-laki dan yang perempuan. Nah, si data frame baru kita sebut aja male. Male kita perintahnya adalah subset, kemudian dataku dari subset dari dataku, di mana yang kita ambil adalah variabel dataku gender yang sama dengan male ini. Jadi kalau kita running begini, nah kita akan muncul dataset yang khusus male aja nih, khusus male aja. Jadi kalau kita lihat perintahnya, ya, yang kita mau jalankan dari konsol misalnya, yang view misalnya, view yang male aja nih, view yang male. Nah, ini yang male aja nih. Nah, ini isinya gendernya udah male semua nih. Ini isinya male aja. Ini kan tadi dataku nih. Ini semua ada yang male, ada yang female. Tapi sekarang kita udah punya data yang khusus yang male aja. Gitu. Oke, kita balik lagi. Ya. Kemudian begitu pula kita ambil dataset yang female aja. Dataset yang female. Oke. Oke. Oke, kita running dataset yang female. Oke, kemudian, nah, bagaimana menghitung proporsi? Proporsi yang male, itu perintahnya kita jumlahkan kode 1 ya daripada dataset male yang meninggal, kita bagi banyaknya baris daripada yang male. Nanti dibagi n row daripada yang male. Jadi kita kalau kita jalankan ya, ini sih pembagian biasa ini. Kita jumlahkan seluruh yang angka 1 yang artinya meninggal dibagi dengan banyaknya baris dari dataset yang male tadi. Nah, kalau ya. Keluarnya 0,0846. Nah, ini sama nilainya. Karena saya sudah hitung kan waktu kuliah kita sudah kita kerjakan nih. Cuman waktu itu belum direkam. Oke, kemudian yang female juga kita hitung. Oke, 0, jadi kalau Anda lihat di sini yang male itu yang meninggal itu sekitar 8,46%. 8,46%. Sedangkan yang female atau yang wanita ini sekitar 3,66%. Kalau lihat di situ berarti cukup besar ya perbedaannya dari 3,6% ke 8,46%. Nah, secara statistik perbedaan itu atau perbedaan proporsi antar dua grup itu kita bisa uji signifikansinya. Jadi di statistik dasar ya kita tahu ada namanya uji beda proporsi ya, uji beda proporsi menggunakan uji Z. Ya. Di dalam uji Z nanti kita harus masukkan kasusnya ada berapa banyak, kemudian yang male berapa banyak ya. Yang meninggalnya berapa banyak. Jadi kita pengen lihat dulu ya dataset yang male tadi ukuran matriksnya berapa, 520 kali 21. Kemudian kita mau tahu jumlah yang meninggal atau kode 1 itu di yang male berapa banyak ya. Jadi kalau kita lihat perintahnya di sini, jadi yang male itu totalnya ada 520.
ini dim ini dimension ya, artinya kita pengen lihat ukuran matriks datanya si Mel 520 kali 21. Kenapa 21 kan tadinya 20 ya?